Beli bawang jam 4 subuh, selamat datang di Bangsal 87. Beli itik di pasar Widuri, Davina Karamoy memang cantik, tapi lebih cantik istri sendiri. Kali ini saya tidak akan membahas Davina Karamoy karena itu akan membuat burung Anda berdiri, tetapi ingin menceritakan sebuah kisah misteri yang tentu akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Kisah misteri yang ingin saya ceritakan malam ini yaitu tentang Jembatan Keramat Kalisari. Selamat mendengarkan. Di sebuah kota kecil yang berada di daerah Jawa Tengah, yang masih diselimuti rimbunnya pepohonan dan sungai-sungai yang mengalir dengan tenang, terdapat sebuah jembatan tua yang membentang di atas sungai Kalisari. Jembatan itu terbuat dari beton kokoh yang mulai lapuk dimakan usia, memiliki aura misterius yang tak bisa dipungkiri. Warga sekitar menyebutnya Jembatan Keramat Kalisari. Bukan tanpa alasan jembatan itu mendapatkan julukan tersebut. Konon di bawah pondasi jembatan itu bersemayam sesosok penunggu yang tak kasat mata. Seorang badukun di kampung seberang pernah berujar, penunggu itu adalah arwah seorang gadis muda bernama Sari yang meninggal secara tragis di sungai itu puluhan tahun silam. Sari, begitu cerita yang beredar, adalah seorang penari ronggeng yang cantik jelita. Ia bunuh diri melompat dari jembatan itu karena patah hati. Sejak saat itu, arwahnya dipercaya masih bergentayangan mencari kekasihnya yang tak pernah kembali. Banyak cerita seram yang menyelimuti Jembatan Keramat Kalisari. Para pengendara sepeda motor yang melintas di malam hari sering kali melaporkan kejadian-kejadian aneh. Ada yang mengaku melihat sesosok wanita berbaju putih berdiri di tengah jembatan, melambaikan tangan dengan wajah pucat pasi. Beberapa bahkan bercerita bau melati yang pekat tiba-tiba menyengat hidung mereka, disusul suara tawa perempuan yang melengking, seolah persis di samping telinga. Puncaknya terjadi beberapa tahun yang lalu. Seorang pemuda bernama Rio yang dikenal sebagai seorang yang pemberani dan tak percaya tahayul. Dia mencoba untuk membuktikan kebenaran cerita-cerita itu. Suatu malam, tepatnya di malam Jumat Kliwon, Rio nekat untuk melintasi Jembatan Keramat Kalisari seorang diri. Ia bahkan sempat menantang penunggu jembatan itu dengan nada mengejek. "Mana hantunya? Katanya seram, tapi kau tidak ada," teriak Rio dengan suara yang lantang. Sesampainya di tengah jembatan,
motor Rio tiba-tiba mogok. Rio pun berusaha menyalakan mesin berulang-ulang kali, namun nihil. Dinginnya angin malam mulai menusuk ke tulang, dan suasana hening pun mulai mencekam. Tiba-tiba dari arah hulu sungai terdengar suara gamelan yang samar-samar. Semakin lama suara itu semakin jelas, seolah ada rombongan gamelan yang sedang berarak di tepi sungai. Rio mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia lalu memalingkan pandangannya ke arah sungai, dan di antara rimbunnya pepohonan bambu, ia melihat siluet seorang wanita dengan selendang yang melambai-lambai, menari di atas air, diiringi suara gamelan yang kini terdengar begitu dekat. Wanita itu menoleh, dan Rio bersumpah ia melihat mata wanita itu menyala merah. Seketika Rio pun langsung panik. Ia langsung melompat dari motornya dan berlari sekencang-kencangnya, tanpa peduli motornya tertinggal di jembatan. Ia terus berlari hingga sampai di pos ronda kampung. Dengan napas terengah-engah dan wajah pucat pasi, Rio menceritakan pengalamannya sejak saat itu. Hingga kini, cerita tentang penunggu jembatan Keramat Kalisari masih sering dibicarakan warga-warga desa setempat. Warga desa pun masih menjaga kepercayaan mereka setiap kali ada acara hajatan ataupun pertunjukan seni. Mereka selalu menyertakan sesajen kecil di ujung jembatan sebagai bentuk penghormatan dan permohonan agar penunggu jembatan itu tidak mengganggu ketenangan mereka. Jembatan itu tetap kokoh berdiri dan menjadi saksi bisu berbagai kisah dan misteri yang tak akan pernah lekang oleh waktu.